Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi 'ibadikas salihin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah salat Isya Musalla Al-Barakah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini segala puji bagi Allah kita dapat berjumpa kembali dan kita dapat bersama-sama menunaikan salat jamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah kita ke mushola ini untuk salat jamaah dan mengikuti kajian ini sebagai amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam menunaikan ketaatan dan juga semakin Allah membimbing kita untuk semakin semangat mendalami agamanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Semoga kita termasuk umat beliau mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya Masjid Al-Barakah dan sekitarnya yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah seputar menyambut bulan Ramadan atau tarhib Ramadan. Tarhib itu dari bahasa Arab yang artinya rohaba, atau dari kata rohaba yurahibu tarhiban, itu menyambut bulan Ramadan. Jadi masih ada beberapa hari, tanpa terasa ya, kita tinggal 4 atau seminggu lagi, seminggu kurang, kita insya Allah sudah memasuki bulan Ramadan, bulan istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalamnya memberikan banyak keberkahan, kemurahan, dan memberikan kesempatan kita untuk meraih ampunan dan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, satu hal yang penting untuk kita siapkan menyambut bulan Ramadan ini, kita langsung masuk tema saja, adalah yang pertama, kita jangan lupa untuk selalu berdoa. Kita selalu memohon pada Allah, khususnya di hari-hari ini, banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang panjang, kesehatan, dan semoga sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan dengan kondisi yang baik dan masih dalam kondisi sehat dan bernapas tentunya. Karena tidak sedikit orang-orang yang kita kenal, mungkin ada orang yang kita sayang, keluarga kita, tapi tidak diberi Allah kesempatan untuk masuk bulan Ramadan ini. Nah, ini tentu kita masih beruntung diberi kesempatan untuk bisa hidup sampai saat ini, dan kita berdoa kita dapat memasuki bulan Ramadan dan nanti dapat memanfaatkan waktu semaksimal mungkin di bulan Ramadan untuk ibadah dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari-hari ini kita banyak berdoa. Misalnya kalau yang sering kita doa, Allahumma, kita sudah di Sya'ban ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan misalnya. Atau Allahumma arzuqna sihah wal afiyah wa wafiqna lima tardha fi Ramadan. Macam-macam banyak doa bisa kita doakan. Yang pasti sekarang ini kita banyak-banyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang untuk bisa beribadah di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang penting untuk kita siapkan di bulan Ramadan juga, kita masih ada beberapa hari. Kalau ada yang masih punya hutang ya, sebaiknya ini kita segera lunasi hutang puasa maksud saya. Hutang puasa, siapa tahu masih ada, kita masih ada 5 waktu atau 5 hari atau sekitar seminggu kurang. Jika masih ada yang utang bulan Ramadan tahun lalu, segera dilunasi. Jangan sampai masuk Ramadan masih ada utang. Kalau dalam kita mazhab Syafi'i, orang yang punya hutang tahun lalu terus kemudian masih ada waktu untuk mengqadha
dan ternyata belum mengqadha sampai masuk bulan Ramadan baru, maka nanti setelah Ramadan dia wajib mengqadha ditambah bayar fidyah. Bayar fidyahnya itu kenapa? Ya karena dia sudah melewatkan kesempatan untuk mengqadha di tahun lalu. Jadi ada orang yang masuk Ramadan kemudian ada hal yang membuat dia sakit sehingga ada hutang misalnya. Nah selama 1 tahun memang dia sakit terus masuk Ramadan lagi. Nah itu ada alasan. Tapi ada orang yang selesai Ramadan 1 tahun dia ada kesempatan mengqadha, sampai datang bulan Ramadan ternyata nggak mengqadha juga. Nah ini nanti dia tetap wajib qadha setelah Ramadan selesai, ditambah bayar fidyah 1 mud 1 hari. Itu dalam madzhab Syafi'i seperti itu. Nah, dan kita di hari-hari ini boleh mengqadha. Adapun jika kita tidak biasa puasa, ya misalnya kita dari bulan Sya'ban atau tidak biasa puasa Senin Kemis, tidak biasa puasa Daud, atau tidak puasa apalagi tidak biasa, nah, setengah pertengahan bulan Sya'ban kemarin kita nggak boleh puasa sampai sekarang, karena ada hadisnya dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi ya, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, kata Rasulullah. Kalau sudah pertengahan Sya'ban jangan puasa, setelahnya jangan puasa. Kalau memang tidak punya kebiasaan puasa di hari-hari tertentu, Senin, Kemis. Nah, kalau memang biasa Senin, Kemis sebelumnya, monggo, nggak apa-apa. Atau dia sudah biasa puasa Daud, monggo, selanjutkan. Nah, atau dia punya nazar dan punya qadha, ini boleh. Nah, makanya kalau yang punya utang, ini kesempatan ya. Ini kesempatan kita untuk apa? Melunasi utang-utang puasa sebelum masuk bulan Ramadan yang baru. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ya, beliau itu menceritakan bahwa beliau baru bisa mengqadha Ramadan yang lalu di bulan Sya'ban. Jadi beliau sebelum masuk bulan Ramadan baru segera mengqadha cepat-cepat. Dan beliau seringnya mengqadha bulan Ramadan. Wanita umumnya punya halangan ya. Wanita itu umumnya punya hari-hari di mana dia tidak boleh puasa. Maka beliau ketika bulan Sya'ban dituntaskan. Sebelum masuk Ramadan baru segera selesaikan utang puasa itu. Nah, karena kalau sudah masuk Ramadan baru maka utangnya numpuk, plus tadi sebagai hukuman lah, hukuman bagi keteledoran dia dan kemalasan dia, ditambah fidyah. Puasa nanti ditambah bayar 1 mud. Nah, kalau memang kita melewatkan 1 tahun ini tidak mengqadha. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti yang kita ulama mazhab Syafi'i menetapkan seperti itu. Nah, jadi pertama kita banyak-banyak doa, kedua persiapan paling utama lunasi utang-utang kita kalau ada utang Ramadan ya, nah, yang tahun lalu. Nah, ketiga yang penting ini kita menjelang puasa banyak kita mulai belajar yang banyak seputar hukum-hukum Ramadan, hukum-hukum puasa, hukum tentang misalnya fadhail di bulan Ramadan apa saja, keutamaannya apa saja gitu ya. Yang paling penting tentu berkaitan dengan puasa. Jangan sampai kita masuk ibadah puasa ada beberapa hal yang sering terjadi di hari-hari kita belum tahu hukumnya. Alhamdulillah di sini mungkin ada ustadz, ada siapa yang bisa kita tanyakan. Nah, contohnya biasanya kita ini kalau bulan Ramadan karena sekarang orang banyak punya HP, karena bulan puasa nada deringnya azan. Nah ini repot ya. Jadi masih ada kadang-kadang nunggu azan masih kurang 3 menit 5 menit udah haus, ada yang Allahu Akbar padahal nada dering, langsung cepet-cepet ya, nggak lihat-lihat. Nah itu kalau mazhab Syafi'i itu batal dan dia harus ngodok nanti, walaupun dia nggak tahu, walaupun dia ini ngira tadi ternyata sudah puasa, atau sebaliknya malam tadi begadang sampai ngantuk, nah terus ketiduran jam 3, jam 2 misalnya atau jam 1, rumah gelap semua, bangun-bangun sebenarnya di luar sudah jam 6. Wah ini belum sahur, dia nggak ngeliat jam langsung sahur, buka-buka sudah terang. Nah ini kan sudah kesiangan ya. Ini puasanya nggak sah, tapi dia wajib menahan diri sampai sore, nggak boleh makan. Plus nanti dia wajib qadha. Nah, jadi ini yang kadang-kadang sering kita buru-buru ketika buka puasa, sudah azan, ada suara orang main-main buat
apa namanya, nada dering azan sore sengaja kadang-kadang main-main, ya kita cepet-cepet, itu nggak boleh. Jadi seharusnya kita pastikan dulu jam berapa, bukanya jam berapa, baru kita buka. Kemudian sahur juga. Nah, sahur juga kita dianjurkan mepet, iya 10 menit sebelumnya itu, tapi ya jangan kelewatan subuh ya. Sudah azan terlambat kita masih di mulut, ada yang dulu azan ditelan, ya jangan. Itu udah masuk fajar. Karena batasan puasa itu kan dari waktu fajar sampai matahari tenggelam, gitu ya. Nah, kalau sudah fajar, udah azan, terus kok kita masih belum kumur-kumur, ya jangan ditelan juga, dilepehkan. Nah, kalau ketelan ya batal puasanya, tambah lagi dia hari itu tidak boleh makan sampai sore karena keteledoran dia, ketidakseriusan dia. Nah, jadi dalam yang cukup penting di bulan Ramadan nanti ini kita belajar banyak tentang fikih ya, nanti tanya-tanya atau mungkin beberapa ustadz bisa ditanya berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, misalnya seperti kita di bulan Ramadan ketika puasa siang hari jangan berenang kalau bisa. Nah, mendinginkan badan berenang karena kemungkinan besar tuh ada yang masuk kan gitu ya. Kalau bisa jangan berenang karena kemungkinan masuk. Kalau sudah masuk itu batal, sengaja nggak saja batal, sengaja batal karena kalau kita sudah tahu kemungkinan masuk, kita sengaja masuk air dan masuk, itu batal sudah. Gitu ya. Nah, jadi dalam mandi pun begitu. Kita kalau mandi biasa, siram kepala, masuk, itu batal puasa. Nah, makanya kalau mandi, bukan mandi junub ya, bukan mandi junub, bukan mandi Jumatan, ya kepalanya jangan disiram. Ditaruh dulu kepala, dipakai helm atau gimana, itu jangan disiram kepalanya lah gitu ya, jangan disiram. Tapi kalau mandi junub, kepala disiram nggak sengaja masuk, nah itu nggak apa-apa. Nah, kenapa? Karena ada namanya mandi yang diperintahkan sama mandi yang nggak diperintahkan gitu ya. Mandi yang diwajibkan mandi junub, mandi sunnah, mandi Jumatan, sama mandi biasa. Nah, ada juga wudhu. Nah, wudhu ini begini, wudhu dalam satu hadis Rasulullah SAW ditanya sahabatnya, Rasul ajarin saya wudhu. Kata Rasulullah, kalau wudhu, kata beliau, asbighil wudhu. Wudhu itu yang sungguh-sungguh gitu ya. Ya, kemudian wa khallil bainal asabi'. Kalau wudhu ini di sela-selain, kata beliau kan. Kemudian kata beliau wa baligh fil istinsyaq. Ketika wudhu hirup dengan kuat-kuat sungguh-sungguh, illa antakuna sha'iman, kecuali Anda puasa. Kata Rasulullah, kita kalau nggak puasa wudhu sebaiknya sampai terasa sakit itu. Itu katanya bagus untuk kesehatan ya, ada yang bilang gitu. Kecuali puasa. Kalau puasa kata Rasulullah jangan. Nah, hidung tetap dimasukin air dikit, tapi jangan nyedot ke atas. Nah, makanya kalau orang wudhu wajib itu wudhu, dia ketika naruh air begini, dia nggak nariknya sungguh-sungguh, tapi ketarik nggak sengaja, itu sah, nggak batalin. Tapi dia wudhu sudah tahu puasa malah nyedot serius masuk, nah itu batal karena Rasulullah sudah ngelarang. Rasulullah ngelarang ya, kalau wudhu tarik sungguh-sungguh kecuali kamu puasa. Nah kalau kita narik sungguh-sungguh nggak masuk, itu nggak batal ya, tapi makruh karena khawatir masuk tadi ya. Nah, seperti kumur-kumur misalnya, nanti kumur-kumur kan boleh saja, nggak ada masalah. Nah, yang penting jangan karena seger eman-eman kan telan atau ada kumur-kumur pakai air jus kelapa, air degan, nah itu ya. Nah itu seperti itu kita perlu tahu. Kumur-kumur nggak ada masalah. Kita sebuah wudhu kumur-kumur terus sudah yakin kebuang semua, tetapi kok masih seger-seger, biasanya gitu ya. Ya wajar. Lidah kena air itu kan masih kadang walaupun sudah kita buang semua airnya, nah kita nelen ludah kok masih ada anyes-anyes gitu. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah yakin airnya sudah keluar semua. Nah, seperti kalau kita wudhu itu kan walaupun kering masih ada segernya kan ya. Ya kan bekas air. Ya. Nah, seperti banyak. Jadi dalam masa sebelum puasa kita pelajari beberapa hal tentang hal yang membatalkan, terutama ya tadi yang sering kita alami ya tadi. Misalnya mandi. Nah, jadi kalau mandi Jumatan nggak apa-apa, tapi jangan dimasuk-masukkan gitu ya. Jangan terlalu ini. Nah, kecuali kalau mandi biasa sebaiknya jangan. Atau sebelum subuh siram kepala, habis itu mandi biasa. Nah, karena khawatir masuk. Kalau masuk kecuali memang mantep nggak masuk. Nah, tapi kalau kemasukan jadi batal. Ya karena memang aslinya wudunya mandinya Anda ini mandi biasa, bukan mandi diperintahkan. Yang mandi diperintahkan mandi junub, mandi apa? Jumatan. Nah, itu kalau mandi biasa nggak ada yang terlalu
kita nggak masukin terus masuk sendiri, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau mandi biasa, mandi mau kerja dan sebagainya, kok gini terus masuk, nah itu membatalkan. Berangkat dari hadis tadi, ulama mazhab Syafi'i menyimpulkan dari hadis tadi. Nah, wudulah Anda dengan sungguh-sungguh, kalau wudu hirup dengan sungguh-sungguh, kecuali puasa. Kalau puasa jangan, karena takut kemasukan kan gitu, kemasukan ya batal, gitu. Walaupun nggak sengaja, ketarik, gitu ya. Nah, kemudian misalnya juga menelan ludah, ya, menelan ludah itu nggak batalkan puasa, tapi syaratnya ada 3. Pertama, ludah sendiri, ya. Jangan ludah orang, ya jangan ludah orang. Ini kan berkeluarga semua tahu lah ya. Atau kita punya anak bayi dicium mulutnya bisa kemasuk, nah itu batal, itu ludah orang, ludah siapa saja jangan. Kemudian ludahnya tidak tercampur apa-apa. Misalnya kita ada gusi berdarah, kita kerasok asin, nah itu bisa batalin. Kalau udah kerasa buang. Atau disuruh istrinya nyicipin sayur, mau dibuang sayang, wah gurih. Intinya ludahnya murni, jangan tercampur apa-apa. Jadi ludah sendiri jangan tercampur, terus ludahnya belum keluar dari bibir. Nah, kalau kita ngumpulin ludah di pagi hari taruh di jus di freezer, walaupun ludah sendiri kalau sudah kadang keluar batalkan puasa. Gitu ya. Jadi seperti itu mungkin kita perlu pelajari, jadi kita mantap. Itu yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu kan rukunnya nggak banyak-banyak, rukunnya 2 saja, niat dan menahan diri. Menahan diri dari sejak tadi fajar, sebelum fajar tadi sampai maghrib, menahan diri dari apa? Makan, minum, semua yang batalkan dan bersetubuh dan sebagainya, gitu ya. Itu aja rukunnya. Nah, nanti baru yang lain-lain ya. Nah, kemudian mungkin akan ada orang membahas tentang bagaimana sekarang swab. Nah ini masalah ini swab. Swab itu gimana masukin ke dalam? Ya kalau ini mau tidak mau ya, kalau kita mazhab Syafi'atnya batal itu masuk, karena sudah masuk jauh. Tapi mazhab Maliki ada mazhab Maliki itu kita kalau terpaksa ikut itu aja. Terpaksa memang karena butuh, bukan karena main-main ya. Karena butuh kita harus swab, nah itu harus ini. Niatkan itu mazhab Maliki tidak membatalkan karena dia tidak pecah. Jadi kalau dia jadi obat masuk terus jadi ke badan itu batalkan. Ini kan utuh saja ya, kayak kayu saja terus keluar gitu ya. Itu nggak apa-apa dalam mazhab. Jadi kondisi terpaksa nggak apa-apa, kita pindah mazhab seperti nggak apa-apa. Seperti nanti kalau umroh haji. Nah kita kan umroh haji kalau tawaf itu terpaksa kadang-kadang nyentuh. Nah, kita kan batal ya nyentuh perempuan. Nah, tapi kalau umroh haji nggak bisa menghindar seringnya. Kita nyentuh perempuan atau nyentuh apa itu karena padahal kalau tawaf kan harus kondisi suci, tidak boleh kondisi batal. Nah, kalau kita tawaf nyentuh terus harus wudhu terus itu sulit. Nah, makanya kita diajarkan pas tawaf ya udah kita terpaksa pindah ikut mazhab yang lain, Hanafi dan sebagainya. Nah, itu kondisi-kondisi mendesak lah ya. Nah, kita perlu pelajari hal-hal berkaitan puasa tadi sebelum masuk puasa. Kapan sahur, kapan buka. Dan jangan lupa juga pelajari hal-hal yang bukan membatalkan puasanya tetapi menghilangkan pahala. Nah, ini kan tidak sedikit kata Rasulullah SAW, kamin shaimin, banyak orang puasa laisa lahu min syai'in, dia nggak dapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Jadi ada yang membatalkan puasa dalam arti harus qadha, ada yang membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal tetapi pahalanya hilang. Ini kan bisa seperti ini. Nah, seperti apa ya? Itu puasa kita menggunakan waktu kita untuk ngomongin orang gitu ya, untuk hal-hal bohong, itu kan ngilangin pahala itu. Bohong dan sebagainya. Kemudian yang ngadu domba. Nah, sekarang ini repot. Kita mudah ngadu domba dengan share-share berita yang nggak bener, ribut, atau ada berita gosip artis tentang keluarganya. Tadi kita ngikutin. Jadi kita jaga telinga kita, mata kita dari hal-hal yang diharamkan. Itu kan haram ya. Nah, diharamkan, baca yang diharamkan. Ya, karena itu bisa menghilangkan pahala kita. Walaupun puasa kita sah, puasa kita nggak batal, tetapi pahalanya yang batal. Ini yang repot. Ya. Kadang-kadang kita sudah capek, puasa kan capek lah mudahnya. Kita haus dahaga, pahala nggak dapet. Ini repot. Sayang. Jadi kita pelajari dikit-dikit apa saja yang batalkan puasa, yang buat harus qadha, dan apa saja yang menghilangkan pahala. Ini yang kadang-kadang penting. Yang bukan kadang-kadang, yang sangat penting. Ini tekankan ulama. Kadang-kadang kita lupa puasa. Di antara yang menghilangkan puasa itu ngomong jorok. Nah, Imam Ghazali di sini kita harus menjaga lisan kita dari ngomong kotor, ngomong kasar yang nggak penting-penting.
Nah, gitu ya, yang kasar, kotor dan sebagainya. Nah, kita tahan lisan kita dari mengucapkan hal-hal tersebut. Kalau sudah kadung biasa, ya dilatih. Beberapa hari ini masih tersisa yang sudah biasa ngomong jorok, kotor, kita tahan. Nah, kita tahan, latihan lah. Makanya untung masih ada beberapa hari kita latihan mau ngomong apa, kita tahan biar nanti puasa tidak kaget. Nah, karena ibaratnya begini, orang itu kalau sudah biasa ngomong atau melakukan hal buruk, pas dipaksa kaget di bulan Ramadan kadang-kadang nggak langsung bisa kan gitu ya. Nah, ibaratnya naik sepeda kita ontel, terus kita berhenti ontel, nggak berhenti kalau nggak direm, jalan terus kan gitu ya, walaupun sudah tidak kita apa, ontel. Jadi dari sekarang sudah kita rem hal-hal yang negatif tadi. Nah, kita jaga biar nanti puasa kita maksimal, puasanya sah, pahalanya dapat. Nah, takutnya puasanya sah secara fikihnya tapi pahalanya hilang. Ini yang sering terjadi pada kita. Nah, karena paling sulit itu kan menjaga hal-hal yang diharamkan tapi kita anggap ringan, seperti ngomongin orang, jelekin orang, atau nyebar berita nggak benar dan sebagainya. Nah, kemudian di antara yang penting juga di bulan Ramadan, persiapan kita menjelang bulan Ramadan ini adalah persiapan jiwa dan spiritual kita. Maksudnya apa? Jadi psikologi kita, kejiwaan kita siapkan, spiritual ruhiyah kita. Nah, di bulan Ramadan nanti, kalau para ulama itu menjadikan bulan Ramadan itu bulan yang bahagia. Nah, karena di bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu neraka, setan dibelenggu ya, dengan berbagai tafsirannya. Dan di situ juga pahala dilipat gandakan, ada 1000 bulan dan sebagainya. Nah, kita siapkan mental kita. Kadang ada orang yang mengeluh di bulan Ramadan. Nah, ini kan bahaya, kita hindari itu. Waduh, bulan Ramadan mesti capek ini dan sebagainya. Itu jangan sampai muncul dari hati kita tahan itu. Nah, karena bulan Ramadan ini salah satu keutamaan Allah ya. Kita ini kalau dibanding umat terdahulu, kita sulit menyaingi mereka secara pahala, karena mereka umurnya panjang ya kan? Umurnya panjang, badannya kuat dan sebagainya. Nah, kita ini umat Islam, umat terakhir, umurnya segitu-gitu, badannya lemes-lemes gitu ya, lemah-lemah. Nah, nanti Bapak Ibu, Bapak hadirin semua sekali-kali jalan kemana gitu, ke Timur Tengah ya, ke Mesir tuh ya. Bayangkan Nabi Musa itu jalan dari Palestina ke Mesir, jalan kaki naik ke Bukit Sinai. Itu tempatnya gurun pasir, batu-batu. Nah, kalau kita lakukan itu mungkin mati duluan ya, karena kita nggak kuat. Nah, tapi Nabi Musa dulu memang umatnya kuat-kuat, umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Nah, mereka banyak pahala. Nah, kita ini diberi oleh Allah bulan Ramadan untuk bisa nyanyi mereka. Nah, karena kata Rasulullah SAW, kalian ini umat terakhir, tetapi masuk surga duluan. Nah, itu nggak lain karena kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tentu masuk surganya ini ya tentu ada caranya tadi itu, misalnya kita amal-amalnya kita lakukan dan sebagainya ya, untung ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, 80-an tahun ya. Satu malam segitu, itu karena kita kita diberi Allah kemurahan untuk ngejar itu ya. Nah, kemudian di antara yang penting juga di bulan Ramadan sekarang ini, menjelang bulan Ramadan, persiapan finansial lah, kalau bisa persiapan nabung uang lah, nabung dikit-dikit untuk kita nanti sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu mencontohkan, beliau ini orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Bahkan di Sunan Tirmidzi ada hadis, walaupun ada yang mengatakan agak dhaif, itu afdhalus shadaqah as-shadaqatu fi Ramadan, sedekah terbaik di bulan Ramadan. Nah, kita tabung semampu kita. Nanti kalau ada bukber di sana, di musola ini ada buka bersama, nyumbang berapa lah, nggak, walaupun nggak harus full kita, minimal kita ada andil misalnya, atau sedekah. Nah, ini pahalanya berlipat ganda. Nah, kalau di Mesir itu tempat saya belajar dulu, di bulan Ramadan biasanya ramai itu, ada namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman itu, maidah kan hidangan ya, Ar-Rahman itu Allah, hidangan dari Allah. Biasanya orang-orang yang nggak selalu kaya, dia nggak mesti kaya, tapi dia nabung biasanya. Nabung nanti di bulan Ramadan dipakai untuk membuka gratis gitu, buka puasa gratis, atau buat kotak-kotak bagi-bagi seperti itu. Nah, dan nyebutnya Maidatur Rahman, hidangan dari Allah. Nah, ini karena mengejar pahala tadi. Nah, ini penting di bulan Ramadan. Di samping itu pula di bulan Ramadan kita secara kerja kan nggak akan sekuat bulan biasa gitu ya.
Nah, jadi di bulan Ramadan kita tetap kerja iya, tapi ibadah juga kita tingkatkan semampu kita. Nah, kalau memang pekerja yang berat, tidak kuat misalnya harus membaca, kita memang bagusnya baca Al-Quran banyak, tapi kalau nggak kuat ya banyak zikir saja, banyak zikir, sholawat, istighfar. Ketika misalnya dia driver misalnya, baca Quran nggak bisa tuh ya, nah, gunakan sambil apa, sholawat, baca istighfar dan sebagainya. Itu zikir semua dan itu pahala semua insya Allah. Nah, kalau memang sering di rumah kesempatan baca apa namanya Al-Quran, baca Al-Quran. Nah, tapi tidak semua orang bisa itu kan ya, nggak mesti bisa megang Al-Quran karena dia sibuknya di jalan. Nah, itu tadi, atau sibuknya misalnya kerja apa. Nah, tetap lakukan, cari yang paling mudah bagi kita tapi istiqomah. Yang bisa kita lakukan istiqomah itu tadi. Nah, kalau memang ada orang yang mampu satu hari 5 juz, ya silakan 5 juz. Kalau nggak mampu ya 2 juz, nggak mampu 1 juz, nggak mampu ya semampunya lah. Kalau bisa ada satu hari rubuk ya, atau setengah juz, kalau enggak ya seperempatnya. Kalau memang bisa, memang semaksimal mungkin sebenarnya di Ramadan itu, karena ketika Ramadan kita nggak bisa, apalagi di luar Ramadan bisa gitu ya. Kadang-kadang kan gitu, Ramadan kesempatan bisa hatam. Nah, kalau orang di Ramadan hatam sulit, apalagi di luar Ramadan, biasanya seperti itu biasanya. Nah, tetapi kita lihat kemampuan kita masing-masing. Saya takut memaksakan orang, saya sendiri nggak bisa seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau memang bisa hatam minimal sekali, alhamdulillah. Kalau emang nggak kuat, ditambal dengan ibadah lain. Misalnya tadi kalau nggak sedekah, banyak zikir dan sebagainya. Intinya di bulan Ramadan jangan sampai kita lewatkan begitu saja ya. Kemudian persiapan, kita upayakan kesehatan lah di bulan Ramadan ini. Menjelang Ramadan kita jaga kesehatan kita. Kalaupun ada yang kurang sehat, kita coba gimana caranya biar sehat. Kita tanya Ustadz Pak Wiji, beliau kan ahli pengobatan. Minta obat kuat puasa di bulan Ramadan. Obat kuat biar bisa terawih, bukan obat kuat yang lain, biar siang capek tapi malam bisa terawih. Itu gimana? Minta sama beliau, farmasi kan, ahli farmasi beliau, obatnya apa? Gitu ya. Jadi bukan yang lain, buat obat yang kuat untuk ibadah, itu maksudnya saya begitu ya. Nah, kemudian juga tadi di bulan Ramadan, di antara yang penting kita kita tanamkan dalam diri kita adalah kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Bahagianya gimana sih? Ya bahagianya kita misalnya dari sekarang ini banyak doa tadi, banyak doa kepada Allah agar bisa masuk Ramadan nanti dan bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Nah, dan kita juga dinabung dikit-dikit lah. Misalnya nabung dikit-dikit berapa, nanti kita mulai di bulan Ramadan tiap hari upayakan ada sedekah, ikut memberi orang buka puasa dan sebagainya, karena pahalanya itu luar biasa. Dan karena Rasulullah, dan yang penting juga kita upayakan mulai hari-hari ini kita kalau masih ada yang suka maksiat tinggalkan dikit-dikit, tobat ya. Tobat ini nanti di bulan Ramadan sudah kita nggak melakukan ini lagi, biar ketika keluar Ramadan dosa kita sudah diampuni oleh Allah SWT. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda ya, sangat merugi, raghima anfu fulan, rugi sekali orang yang masuk bulan Ramadan, thumma yansharif, kemudian dia keluar dari Ramadan, walam yughfar lahu, tapi belum diampuni. Ini orang merugi sekali. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu ampunan luar biasa. Nah, jadi merugi sekali orang masuk Ramadan kemudian keluar dari Ramadan belum diampuni. Nah, diampuni ini dari dosa apa? Dosa yang kepada Allah langsung, ada dosa yang kepada orang-orang. Dan yang sulit ini dosa kepada orang-orang ya. Makanya banyak orang sebelum Ramadan saling minta maaf, itu bagus, nggak ada masalah, bagus sekali. Karena memang apa? Nah, karena sebaiknya sebelum Ramadan kita tobat. Nah, tobat ini dari dosa apa? Dosa yang memang dari Allah langsung, kita tobat beneran. Selama ini kita masih misalnya sholat kita bolong-bolong, tobat kita sholatnya bener-bener. Kemudian dosa kepada orang-orang samping kita, tetangga kita, teman kita minta maaf kepada dia. Kita pernah ngambil apa dari dia, ngomong, kalau dia merelakan alhamdulillah, kalau enggak ya kita balikan. Nah, gitu. Jadi yang sulit itu tobat berkaitan dengan hak hamba. Hak hamba. Ada orang yang pernah kita sakiti, kita tuduh, kita minta maaf di situ. Kalau kita pernah, yang repotin menggunjing orang ya. Kita ngomongin orang itu, kalau Imam Ghazali aslinya harus minta maaf. Ngomong, saya kemarin ngomongin kamu jelek. Nah, itu.
Tapi kalau misalnya itu membuat kita semakin hubungannya nggak baik, semakin buruk nanti jadinya, yaudah kita banyak doakan dia saja. Kita banyak doakan dia, semoga Allah mengampuni dia, memberikan dia kesehatan. Nah, kalau bisa langsung ngomong bagus, kalau enggak ya kita minta maaf global. Nah, setelah itu kita banyak doakan dia, banyak doakan dia. Ini yang apa namanya, yang bisa kita lakukan ya, untuk apa? Untuk bertobat. Kalau ada kesempatan untuk sholat tobat ya bagus, karena salah satu cara yang mudah kita diampuni dosa kita itu bertobat, juga sholat tobat. Ya, sholat tobat niatnya sholat tobat. Nah, kita niat sholat tobat, rakaat pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun misalnya, yang kedua baca qul huwallahu ahad al-ikhlas, itu cukup 2 rakaat. Habis itu kita berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan kita berazam tidak akan kembali lagi melakukan hal negatif. Nah, tetapi jangan kepikiran begini, karena ada sebagian yang saya tobatlah di Ramadan ini, nanti saya nunggu lebaran nanti, lebaran balik lagi, udah ada niat begitu. Nah ini bahaya. Jadi pernah ada seorang syekh di masjid, seorang guru kami, ada orang datang, beliau sowan gitu, dia insya Allah Ramadan ini mau di sini, mau di Mesir lah, ikut ibadah. Tapi memang dia sudah niat, nanti setelah dari Ramadan selesai dia akan niat maksiat lagi, tempat yang udah niat begitu. Nah ini saya ini udah ada ya, ada firasat seperti itu, baca dimarah, kamu ini udah niat ya, setelah ini nanti memang mau maksiat lagi, ini belum tobat. Jadi kalau kita sekarang tobat, nggak mau lakukan judi lagi katakanlah ya, nah, tapi ada niat nanti setelah Ramadan kita lanjut lagi lah, itu bukan tobat. Tobat itu syaratnya kita ninggalin pekerjaan buruk itu, nyesel dan bertekad nggak balik lagi. Tekad nggak balik lagi. Kalau sudah ada niat balik lagi, ya belum tobat namanya. Nggak serius tobatnya, itu main-main. Ya, main-main. Nah, ini yang kalau dosanya berkaitan dengan Allah semata. Tapi ketika kita dosanya berkaitan dengan hamba tadi, pernah bohongin orang, ambil duit dia dan sebagainya, harus ditambah syarat tobatnya. Yaitu minta maaf ke dia. Kita ngomongin, saya kemarin ngambil uang kamu berapa gitu. Disampaikan, kalau masalah uang harus disampaikan. Karena kalau dia nggak ridho, kita harus mengembalikan. Saya sudah pernah ngambil buah mangga kamu kemarin, atau buah durian kamu yang kemarin, itu harus ngomong. Nah, tadi biar kita lihat dia ridho atau enggak. Kalau dia merelakan nggak apa-apa, ya udah alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak rela, karena kebetulan harga durian kemarin mahal, sayang juga kata dia, ya bayar saja kan gitu ya. Nah, jadi kalau dosa kita berkaitan dengan orang, itu yang agak sulit itu. Karena kita harus minta maaf kepada dia, dan tidak cukup kita tobat kepada Allah, mohon ampun ya Allah, ampuni saya dan sebagainya, padahal kita pernah ngambil uang orang di situ. Nah, kita mintanya ampun kepada Allah saja, enggak. Minta ampun kepada Allah ya, tapi kepada orang itu juga. Kemarin saya ngambil bakwan di warung kamu 10, ngomongnya 5 misalnya, itu ngomong itu. Itu tobatnya harus ngomong, dan kita sampaikan dan kita bayari kalau ada. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya berkaitan yang penting sebenarnya ini salah satunya adalah tadi berkaitan dengan fikih puasa, dan juga berkaitan dengan hal-hal yang menghilangkan dosa puasa, pahala puasa. Ini harus kita bapak-bapak atau hadirin semua nanti perlu memberi luang untuk belajar berkaitan dengan ini, baik membaca atau bertanya sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan kita sudah siap, kalau terjadi ini bagaimana saya, kalau terjadi ini bagaimana saya, kan gitu ya. Ini karena sering tadi orang sudah masuk puasa belum tahu. Jadi ada satu kisah ya, dan ini nyata gitu ya, nyata. Ada orang dia punya anak-anak kecil yang masih kecil, jadi dia ingin mengakrabkan suasana keluarga. Jadi dia niat puasanya itu jam 7, nanti bukanya jam setelah Isya. Jadi paginya, karena dia salah satu cara mengakrabkan keluarganya sarapan bareng ya. Nah, anak-anak dia masih kecil-kecil, belum wajib puasa. Jadi dia sarapan bareng ketika Ramadan, setelah sarapan dia niat puasa. Tapi jam 7. Dia kira boleh. Karena apa? Dia kira puasa yang penting jamnya. Kalau kita kan jadi jam 4:30 sampai jam berapa, maghrib lah. Kira-kira 13 jam. Ya kan? 13 jam. Berarti kalau jam 7, 13 jamnya jam berapa nih? Nah, dia kira pakai jam, nggak pakai apa? Matahari. Puasa kan matahari itu kan ya. Matahari terbit pagi itu sampai tenggelam. Dia sampai berapa waktu berjalan seperti itu. Baru nanya. Wah, ini kan masalah. Ini masalahnya apa? Masalahnya yang membuat
dia selama ini nggak sah harus ini qadha ya karena dia hidup di lingkungan orang Indonesia yang isinya orang-orang sudah tahu agama lah ya. Ada ustadz di sana dia nggak nanya. Nah, ini kan repot. Ada juga pengantin baru menjelang Ramadan nikah. Ketika siang-siang dia kira itu kan boleh, nggak boleh kan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau anu-anu boleh kan. Ini ada kejadian disalahin sama yang dia nanya ke seorang saya tanya, lagian kamu akad nikah menjelang Ramadan ya susah sendiri kan gitu. Ya tadi itu, jadi ada kadang-kadang hal-hal yang mungkin kita anggap sepele tapi ternyata apa itu terjadi pada orang-orangnya. Yang sering terjadi itu tadi ketika kita belum maghrib sudah nggak sabar langsung mentang-mentang ya kita diperintahkan Rasulullah di antara yang kita orang terbaik adalah menyegerakan buka puasa ya mazalan nas bi khair ma'ajjalul fit. Orang-orang akan dalam kondisi baik selama dia menyegerakan buka puasa. Tetapi menyegerakan itu maksudnya apa? Ketika sudah yakin masuk waktu maghrib. Kalau belum ya jangan menyegerakan gitu. Belum pasti udah nyegerakan. Enggak. Jadi kalau sudah pasti maghrib, nah itu segerakan buka puasa. Nah, makan kurma atau terus sholat, terus makan berat. Kalau sebelum positif jangan. Karena kalau ternyata kita sudah makan kok belum maghrib, ya tadi sia-sia. Ya 12 sia-sia dan kita nanti kodok lagi. Walaupun setelah itu ternyata belum maghrib, tahan lagi enggak. Beda kalau orang makan tapi lupa. Nah, kalau makan lupa ya nggak masalah. Ini kan makannya sengaja dia. Sengaja dan dia orangnya nggak serius ketika melihat jam. Buru-buru. Ya, itu sayang kan gitu ya. Nah, jadi beberapa hal terkait puasa ini dan yang Ramadan yang mungkin beberapa pengetahuan penting atau dasar puasa itu diwajibkan kepada Rasulullah pada tahun 2 Hijriyah. Ya beliau Rasulullah puasa itu hanya 9 kali. Dan beliau wafat tahun 11 Hijriyah ya. Tapi di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal kan bulan ketiga ya. Ramadan ini bulan keberapa? 9 ya. Ramadan kan bulan ke-9 dalam hitungan Hijriyah. Nah, beliau wafat di bulan 3 tahun 11 setelah hijrah. Nah puasa baru diwajibkan tahun 2 hijrah. Jadi 2 puasa 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11. Nah 11 belum meninggal. Nah, tapi meninggalnya wafat beliau di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga. Jadi Ramadan masih lama, masih 6 bulan lagi. Makanya beliau hanya puasa 9 kali. Beliau puasa 9 kali dan semuanya itu 29 hari kecuali 1 kali. Nah, jadi dalam Islam itu kan 1 bulan kalau nggak 29 berapa? 30 ya. Kalau masih itu kan ada yang 28, ada yang 31. Kalau kita nggak, kita 29 atau 30. Dan Rasulullah itu selama 8 kali puasa 29 hari kecuali 1 kali. Nah, jadi 1 kali beliau 30 hari sempurna. Ya. Nah, jadi beliau hanya puasa 9 kali, tapi jangan dikira Rasulullah kok hanya puasa 9 kali. Saya dari kecil udah puluhan kali puasa. Nah, berarti saya lebih hebat dari Rasulullah. Ya enggak gitu juga. Enggak. Karena beliau baru diwajibkan Baru diwajibkan puasa, turun wajib puasa itu di tahun 2 Hijrah. Nah, kalau emang dari awal ya beliau puasa terus, tapi karena baru diwajibkan puasa di bulan tahun kedua Hijriah. Walaupun dulu umat terdahulu sudah ada wajib puasa, sudah ada. Makanya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Ya, la'allakum tattaqun, jadi agar kalian bertakwa. Nah, jadi umat dulu memang sudah ada kewajiban puasa dan sebagainya. Nah, tapi di dalam Islam kewajiban puasa baru di tahun kedua Hijriyah dan itu 1 bulan full. Kalau umat terdahulu puasanya bisa macam-macam. Ada puasa nggak bicara, seperti Sayyidah Maryam gitu kan. Nah, ketika melahirkan Nabi Isa, beliau langsung inni nazartu lirrahmani shauma. Aku nazar tidak ngomong, nazar puasa tidak ngomong. Falan ukallimal yauma insiya, hari ini nggak akan ngomong siapa-siapa. Jadi boleh umat terdahulu ada zaman Nabi Isa itu boleh orang puasa nazar nggak ngomong, boleh. Untuk sekarang boleh nggak? Nggak boleh. Kita nggak boleh nazar saya nggak puasa 1 hari. Nah, jadi Rasulullah pernah ketika di Madinah Masjid Nabawi beliau sedang khutbah, di luar ada orang berdiri di bawah matahari kepanasan, nggak duduk,
dan diam aja. Nah, Rasulullah lalu tanya ke sahabat, dia ngapain? Dia nazar, panasan, maksudnya berdiri di bawah terik matahari, nggak duduk, nggak ngomong, dan puasa. Dia nazar ya, nazar nggak duduk, nazar di bawah panasan, nazar berdiri, nazar nggak ngomong, dan nazar puasa nggak bicara. Kata Rasulullah, suruh dia berteduh, duduk, ngomong, ya duduk ngomong terus, tapi puasanya lanjutkan. Suruh dia puasanya lanjutkan, adapun yang lain nggak boleh. Nah, kita boleh nazar puasa, tapi nazar nggak ngomong jangan, itu nggak boleh. Kita batalkan udah otomatis. Tapi kalau umat terdahulu di zaman Nabi Isa boleh, karena beberapa kali saya ulang ya, untuk syariat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad ada beberapa yang berubah syariat seperti itu. Tapi kalau akidah nggak ada yang berubah. Ini yang beberapa kita ulang ya. Zaman Nabi siapa? Tapi Nabi Adam, malaikat boleh sujud kepada Nabi Adam. Zaman kita nggak boleh manusia sujud ke manusia kan gitu. Nabi Yusuf saudaranya dulu sujud kepada Nabi Yusuf, tapi sujud penghormatan, bukan sujud nyembah kan gitu ya. Nah, kemudian Nabi Adam boleh anaknya nikah antar saudara kan gitu ya, kakak nikah dengan adik, karena zaman itu belum ada orang lain gitu. Sekarang boleh nggak? Itu nggak boleh, itu kejahatan, nggak boleh namanya kakak nikah dengan adik dan semua itu kejahatan luar biasa. Bahkan bukan dalam Islam saja, dalam aturan internasional saudara dengan saudara kok nikah itu kejahatan, nggak boleh sama sekali. Nah dulu di zaman Nabi Adam boleh, ya wajar, karena dulu belum ada manusia yang lain kan. Masa nikah dengan jin ya, kasihan juga. Terus zaman Nabi Nabi Musa, ya, Nabi Musa itu Fir'aun punya istri Asyah. Fir'aun ngaku Tuhan, kafir ya, karena Asyah masuk Islam, beragama, beriman. Kalau zaman kita kan laki-laki nggak boleh nikah dengan, atau muslimah nggak boleh nikah dengan non muslim. Nah, kalau misalnya sudah muslim sama muslimah nikah, awalnya muslim sama muslimah, ternyata yang laki-laki pindah agama, itu aslinya harus pisah. Dalam Islam sudah nggak sah, batal itu pernikahannya. Tetapi zaman Nabi Musa boleh Fir'aun dengan, karena itu syariatnya beda. Nah, jadi syariat kadang berubah. Nah, tapi untuk akidah enggak. Zaman Nabi Muhammad kita nggak boleh non muslim, muslimah punya suami muslim, lalu muslimnya yang suaminya pindah agama, ini harus pisah. Udah batal pernikahan, batal otomatis. Nah, kalau tadi zaman Nabi Musa enggak, Fir'aun istrinya Asia masuk Islam atau beriman tetap masih bertahan. Atau Nabi Lut Nabi diuji dengan istri yang tidak beriman, Nabi Nuh juga kan begitu. Nah, itu dulu boleh syariatnya, zaman kita tidak boleh. Tidak boleh zaman kita. Seperti puasa tadi, zaman Nabi Isa puasa ada puasa tidak bicara. Sekarang kita tidak boleh. Itu namanya syariat itu ada istilah nasikh mansukh, syariat yang berubah sesuai dengan zaman. Nah ini zaman dulu mungkin minuman keras boleh, sekarang nggak boleh, bisa seperti itu. Nah, untuk sekarang bagaimana kita? Ya ikut syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Nah, kemudian ya berkaitan beberapa hal ini ya, karena kita nanti ada agenda yang lain. Nah, tapi kita menyambut bulan Ramadan ini, kita upayakan semaksimal mungkin. Kita akhir-akhir di belakang hari ini, sisanya ini kita banyak berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita diberi kesempatan masuk Ramadan dan bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Kalau ada utang puasa segera kita bayar, kita lunasi, dan kita siapkan pengetahuan tentang Ramadan, puasa wajib, puasa yang harus kita jaga apa, yang tidak boleh apa dan sebagainya, itu harus kita ingat ya. Dan kita coba nabung sedikit-sedikit, nanti di bulan Ramadan kita banyak sedekah, juga membahagiakan keluarga. Nah, problemnya gini, ini ada cerita orang Inggris ya. Di Inggris kan banyak orang muslim, dia menteri. Saya di Ramadan, dia dalam suatu rapat itu ada videonya, kejadian benar-benar. Beliau cerita, saya non muslim tapi saya lihat ingin ikut puasa seperti orang Islam. Ternyata saya dapat banyak manfaat, saya terasa lebih segar gitu kan ya. Terus saya bisa nabung, karena satu hari itu aslinya saya makan 3 kali biasanya, sarapan, makan siang, dan makan malam kan gitu ya. Dan itu bayar semua kan, ada biayanya. Nah ketika saya ikut puasa orang Islam, saya siang kan nggak makan, minimal paling nggak $6, $10, €10 itu saya simpan, saya tabung, dan saya sumbangkan ke charity, ke sosial, kegiatan sosial. Saya banyak manfaat, saya terasa lebih sehat, dan ternyata saya bisa menghemat.
plus saya bantu orang. Nah, beda dengan kita. Di Ramadan makin pengeluaran lebih banyak ya. Belanja lebih banyak, berat badan meningkat. Ternyata di Ramadan kita makan lebih banyak. Balas dendamnya luar biasa. Kata Imam Ghazali apa? Ini orang yang tidak tahu hikmah puasa. Nah, puasa itu kan apa? Menahan. Di dalam kitab Ihya beliau mengatakan seperti itu. Puasa itu kan kita mengurangi makan, biar apa? Biar menahan syahwat kita, setan agak ini. Tapi kita enggak. Siang enggak makan, nyimpen makanan banyak, nanti sore balas dendam. Setan macam-macam datang. Ketika tarawih lemes kan gitu ya, enggak khusyuk lagi gitu. Kata yang tadi orang non muslim tadi malah saya bisa nabung apa gara-gara makan siang ini bisa saya sisihkan. Sisi lain badan saya terasa lebih sehat ya, karena apa? Berkurang obesitas saya berkurang dan sebagainya. Ternyata dia yang non muslim merasakan itu. Kita luar biasa ya, beda. Nah, makanya di bulan Ramadan kebutuhan pokok meningkat semua, semakin mahal. Minyak, bawang putih, bawang merah, karena apa? Makan kita memang beda. Yang tidak biasa kita makan di luar Ramadan kita puas-puaskan makan apa saja. Ya tidak masalah sebenarnya ya, kita di bulan Ramadan menikmati nikmat Allah, tapi jangan berlebihan lah. Nggak apa-apa kita sekali-kali makan enak ya, tapi jangan berlebihan itu saja. Karena nanti kita tidak ada terasa nikmatnya apa di bulan Ramadan itu. Nah, di bulan Ramadan seharusnya turun berat badan, kita malah meningkat. Nah, obesitas. Sebelum Ramadan 60 kilo, setelah Ramadan 80 kilo. Tidak sedikit yang seperti itu. Dan alhamdulillah di Indonesia kita puasanya tidak panjang ya. Berapa jam? 16 jam gitu. Berapa jam? 13-an ya. Nah, kalau di Eropa di sana kadang 21. Nah, saya pernah merasakan 18 jam. Di Italia Roma, samping Raja Basah gitu. Roma Italia sana itu. Saya pernah di sana Ramadan 3 kali ya. Nah, pertama musim panas 2015. Itu buka sahur itu jam 3 kurang. Jam 3 kurang. Bukanya jam tengah 9. Itu udah lemes, padahal musim panas sekali. Mana di sana orangnya nggak pada muslim. Musim panas kan pakaian mereka luar biasa. Naik semua pakaian perempuannya. Jadi yang namanya di Eropa kan orang bebas ya. Bagi Italia kan daerah pariwisata. Walaupun kita kan memang bertugas untuk ya dakwah begitu ya, pengajian. Tapi kadang lewat itu mau dibuang, mau nggak dilihat barang bagus katanya. Kita mau buang, kita nggak lihat, tapi ke sana kelihatan semua gitu, sana sini kelihatan semua. Jadi godaan luar dalam. Puasa itu dari jam 3 kurang sampai jam 9, setengah 9. Di akhir-akhir malah 9 kurang seperempat. Nah, nanti setelah isya-nya itu jam 11. Jam 11. Jadi kita kadang puasa sholat tarawihnya cepet-cepet karena biar bisa tidur. Nah, tapi mau tidur nggak bisa juga, sahur, tidur setelah subuh, tidur bangun-bangun jam 7 karena mau kerja kan orang itu. Jadi Ramadan itu luar biasa di sana. Indonesia nikmat. Indonesia tempatnya luar biasa nikmat sekali. Kita harinya malam siang nggak begitu beda. Cuacanya nggak pernah panas. Saya di Mesir itu musim Ramadan musim panas 40 derajat Celcius. Di Indonesia berapa? 33 ya. 33 dan seperti kita sudah lemes-lemes tuh, malas ya. Di sana kalau musim panas waktu siang makin panjang. Matahari makin dekat, siangnya lebih panjang daripada malamnya. Jadi kalau musim dingin siangnya pendek, musim panas siangnya panjang. Jadi pas repot itu Ramadan musim panas. Sudah suasananya panas, 40 derajat Celcius, panjang lagi. Tiap hari seringnya ke kamar mandi, nyiram badan gitu. Karena apa? Mendinginkan itu. Jadi ini kita di Indonesia manfaatkan waktu yang semaksimal mungkin ya. Ramadan kita alhamdulillah waktunya nggak begitu repot dan masih ada angin lewat-lewat, masih seger lah gitu. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk ibadah tarawih dengan sebaik mungkin. Kita jaga persaudaraan tentunya di masjid musola ini. Jangan sampai ke musola terus malah kita ada hati kita hubungan tidak baik terjadi. Enggak. Ramadan kita hilangkan rasa benci kita, rasa permusuhan kita akrabkan persaudaraan kita, karena itu yang membuat pahala kita puasa bisa diterima nanti itu. Kita hilangkan iri, dengki dan sebagainya. Kita jaga kejernihan hati kita. Saya ingatkan lagi satu kisah sahabat itu di Rasulullah di masjid. Ada orang, beliau sama sahabat akan masuk ahli surga kata Rasul. Ada orang tua masuk jenggotan bertetes-tetes, bawa sendal jepit masuk. Besok
akan masuk ahli surga. Orang itu lagi masuk lagi. Ada sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran kenapa Rasulullah kok bilangin dia masuk ahli surga. Nah, dia pura-pura ngomong Pak sama tadi bapak tadi, saya ribut dengan bapak saya nggak mau pulang, pengen nginep tempat anda. Ya silahkan. Pas ke rumahnya itu kan ibadahnya ya nggak begitu macam-macam gitu ya. Lalu ditanya kenapa kok Rasulullah ngomong gini tentang anda? Kata dia karena saya setiap tidur ya mungkin karena saya yang merasa ibadah saya biasa saja lah umum. Tetapi saya merasa setiap sebelum tidur saya hilangkan rasa iri, dengki, benci dengan saudara muslim saya. Saya bersihkan hati saya. Oh ini yang sulit kata siapa? Sahabat Abdullah bin Amr, ini yang sulit ditiru. Nah, kalau ibadah malam tahajud bisa ditiru lah, tapi menjaga hati ini kadang sulit. Nah, kita makanya sebelum Ramadan kita saling maafkan, nanti Lebaran kita saling maafkan lagi, nggak masalah, baik. Kita halal bihalal, kita hilangkan hal-hal yang selama ini membuat kita saling mungkin ada jarak, gitu ya. Kita di Ramadan nanti bersih, tidak ada masalah di antara kita, saling maafkan, ibadah kita bisa maksimal dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mungkin kalau ada yang mau dialogkan atau berolkan silakan. Biasanya ada waktu kesempatan untuk tanya jawab. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Subuh. Selalu belum menyadari, selalu kalau subuh kan dia mencari sasaran. Nah, yang kami tanyakan Mencari sasaran. Ini apa? Oh. Pada saat yang lakukan persetubuhan belum selesai pas azan, kemudian apa bedanya hukumnya dengan yang bersetubuh disengaja bersetubuh dalam puasa? Iya. Apa ada perbedaannya? Iya. Ini ya. Ini sensitif ya, sensitif. Ya di bulan Ramadan, aduh ya. Kita kalau siang hari nggak boleh intinya gitu ya, malam hari boleh kan. Kata Al-Qur'an gitu, uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam hari bersetubuh tadi malam hari ya. Kalau siang jelas hukumannya berat kalau sengaja. Nah, tapi bagaimana kalau subuh ya? Tadi subuh ya? Antara subuh dengan subuh agak kurang jelas. Belum selesai. Ya terpaksa diselesaikan. Di stop maksudnya di stop. Ada kayak. Ya masa sempet ya? Pas habis sahur kok sempet-sempetnya gitu. Ya, seandainya terjadi gitu. Ya, setelah sahur Pak ya. Setelah sahur malamnya lupa. Jadi pas sebelum azan nih cepet-cepet gitu ya. Kalau sudah azan kok lanjut itu dia langsung batal puasa. Makanya ada pentingnya ada apa namanya itu imsak gitu Pak ya. Ada imsak kadang-kadang beritahu, kadang-kadang biar itu yang bersetubuh segera menghentikan, stop gitu, dicabut lah mudahnya. Ini agak vulgar karena udah nikah semua kayaknya. Oh belum, pojok sana belum. Udah belum Pak, belum nikah. Udah. Pengantin baru. Jadi kalau sudah azan, nah itu yang repot. Tetap kan azan ini gini. Azan itu bisa jadi di Indonesia azan itu setahu saya biasanya bisa jadi diundur 1-2 menit ya kan gitu. Jadi azan kan tidak mesti pas waktu subuh ya. Jadi beda antara azan dengan waktu subuh. Subuh kan patokannya alam, matahari. Ketika ada fajar, azan ini kadang-kadang lewat dikit dan sebagainya. Jadi bisa jadi azan itu sudah subuh sebelumnya. Azan itu kan panggilan sholat, masuk waktu kan gitu ya. Tapi kadang azan ini tidak selalu pas. Umumnya di Indonesia dulu diundur, kalau di luar Ramadan diundur 2 menitan saya dengar. Nah, jadi pas azan kok masih gitu, wah ini udah batal ini udah.
Ya batal puasanya udah 1 hari. Apalagi dilanjut, wah sekalian komat nanti ah. Nah, dengan sengaja siang hari. Iya, kalau pas azan kok dia masih itu ya dia kenanya tadi puasanya nggak sah dan dia nanti harus apa namanya dia kan ada namanya fidyah, ada kafarot ya. Kalau dia harus kodok ya, kafarotnya itu tadi dia harus memerdekakan budak, tapi sudah nggak ada budak ya karena sekarang dia harus kalau nggak berarti gantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, tapi kalau nggak mampu, nah tapi kan nggak mampu ini kan kalau tua, kalau umumnya muda seharusnya mampu. Kalau nggak mampu baru mengasih makan 60 orang miskin satu. Tapi itu harus urut, nggak mampu ini baru ini, nggak mampu ini baru ini, nggak milih. Nah, jadi bagaimana bisa tahu nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Nah ini kan umumnya aslinya mampu dia, cuman dia belum nggak boleh ganti ngasih makan orang miskin sebelum memang benar-benar nggak mampu, misalnya sakit apa gitu. Jadi umumnya kita ini 2 bulan berturut-turut mampu kan ya. Orang sekitar kita ada yang puasa 3 tahun kan gitu. Nah, beda kalau dia tua, sudah tua sakit-sakitan siang hari Ramadan gituan. Nah ini enggak. jadi itu. Jadi kalau apa namanya sebelum fajar, artinya fajar itu. Sebelum fajar ya hentikan, stop ya, apa dicabut mudahnya gitu. Vulgar dikit bahasanya biar paham. Ya hampir sama karena dia sengaja. Jelas. Yang apa? Kalau diteruskan ya iya dia sengaja berarti. Kacau. Tapi Bapak saya anjurkan ya Bapak. Semua yang lain kalau bisa kalau habis sahur tunda dulu besok malam lah ya. 1 hari ini ya stop dulu jangan gitu. Ya karena memang rawan. Ba'da sahur itu rawan. Ba'da sahur misalnya kita ini sedang makan kok azan gitu. Kita kan nggak boleh kita telan, harus kita lepeh. Yang penting belum masuk ke sini. Kalau sudah di tengah ini mah itu udah di antara jadi ada batas hak dengan kho. Hak ini kho nah kho. Kalau dalam ini kan sudah dikeluarin, sudah masuk apa-apa. Tapi kalau masih di luar ini di luar kho ini yang zahir ini harus dikeluarin. Kalau kita tetap telan batal puasanya karena sudah jelas-jelas masuk waktu siang ya, masuk pagi. 2 bulan. 1 hari 2 bulan. Di plus 1 hari. Ini pengalaman atau cuman bayangin Pak? Nggak dengar? Iya dia kalau sengaja sudah. Jadi kalau azan, repotnya azan begini. Repotnya azan itu dia tidak selalu pas waktu fajar itu nggak mesti. Azan di sini kadang-kadang sudah masuk isya lewat dikit baru azan kan gitu ya. Itu gitu repotnya azan. Jadi azan itu tidak selalu pas baru masuk, nggak selalu. Di Indonesia kan gitu ya. Karena aslinya masuk waktu sholat itu patokannya aslinya mataharinya. Kadang kita zuhur sudah lewat 2 menit baru azan kan gitu. Dan itu wajar karena masalah. Cuma makanya kalau subuh ini umumnya orang kan agak telat dikit dan sebagainya. Di Indonesia bahkan dulu itu 2 menit setelah waktu fajar baru subuh, baru azan subuh. Ya, untuk apa? Biar memastikan masuk waktu subuh beneran. Itu di luar Ramadan. Nah di Ramadan ini kadang-kadang tergantung positifnya. Jadi saya anjurkan jangan setelah sahur ditahan dulu lah gitu. Jadi. Sembayang sholat di Lailatul Qadar sebenarnya sholat di Lailatul Qadar itu sebenarnya sama saja dengan sholat di malam yang lain. Jadi kan kita masuk malam Lailatul Qadar itu dari waktu maghrib sudah masuk itu. Malam itu kan setelah maghrib matahari tenggelam sampai sholatnya apa ya udah sholat jamaah taraweh ya 20 rakaat atau 8 terserah nanti tahajud. Nah itu memang ada yang mengkhususkan sholat Lailatul Qadar. Nah itu sebenarnya apa? 8 atau 12. Jadi aslinya tidak ada sholat khusus Lailatul Qadar itu nggak ada aslinya, tidak ada. Tapi ada orang memang membuat itu biar orang semangat ibadahnya gitu. Nah, jadi kalau malam Lailatul Qadar ya
terawihnya 20 sama dengan hari-hari lain, atau kalau di sini 8 silakan 8 setelah 20 ya. Tapi tahajudnya berapa? Ya tahajudnya terserah mau berapa. Kalau Rasul biasanya umumnya beliau kalau tahajud 8. Ya sebenarnya tidak ada yang sholat khusus malam itu, tidak ada di umum. Cuman kalau emang orang mau kita malam ini Lailatul Qadar kita sholat, nah, niatnya memang bukan Lailatul Qadar ya, niat qiyamul lail, tarawih begitu. Memang ada sebagian orang yang mengkhususkan sholat malam Lailatul Qadar. Ini memang sebenarnya tidak ada di situ. Baik. Nah, jadi nanti kalau sudah kepasti tanggal 21 ke atas, Lailatul Qadar itu masuk setelah maghrib. Sudah itu hitungan Lailatul Qadar. Jadi pada maghrib kita banyak zikir apa-apa, nanti malam taraweh jangan dilewatkan kalau bisa. Nah, tahajudnya juga kalau bisa tahajud. Itu manfaat apa kita manfaatkan malam Lailatul Qadarnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intinya menyediakan pembukaan dan mengakhiri sahur ya. Mengakhirkan sahur ya. Mengakhiri sahur. Nah, batas mengakhiri sahur itu waktu kapan? Apa setelah imsak, sebelum azan atau sebelum imsak atau Ya. pas imsak? Ya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sebuah hadis ya, Zaid bin Sabit siapa namanya, seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, kam kana baina sahur Rasulullah SAW bainal azan baina salati. Jadi berapa jarak antara sahur dengan azan ketika Rasulullah itu sahurnya? Kata sahabat 50 ayat kira-kira. Jadi antara sahur beliau dengan azan 50 ayat jaraknya. Ini ulama menafsiri beda-beda. Ada yang mengatakan beliau berhenti sahur sampai azan itu sekitar 50 ayat. Nah, kita di Indonesia diperkirakan berapa menit? 10 menit ya. 10 menit ya. Imsak itu 10 menit. Nah, itu yang menetapkan bahwa antara sahur dengan subuh itu dikasih jarak 10 menit untuk hati-hati, biar dia kesempatan bersih-bersih mulut dan sebagainya. Nah, jadi memang kalau memang belum sahur sama sekali, segera sahur nggak ada masalah. Nanti masih sisa 5 menit belum batal. Nah, jadi misalnya kebetulan kita sahur terlambat bangun, masih ada 10 menit. Sudah makan secepatnya, kalau bisa masih 5 menit itu berhenti biar kita bisa bersih-bersih, biar nggak ada yang ketelan gitu. Nah, jadi berangkat dari tadi sahabat ditanya oleh sahabat lain, berapa jarak antara sahur Rasulullah dengan subuh, azan subuh? Qadra khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Nah, 50 ayat oleh ulama mazhab Syafi'i diperkirakan sekitar 15 sampai 10 menit lah itu. Nah, jadi kalau udah 10 menit itu, kalau bisa dihentikan sahurnya, kita bersih-bersih biar ketika masuk puasa tidak ada kotoran lagi di mulut. Seperti tadi yang bersetubuh tadi, kalau bisa ya 10 menit berhentilah, di stop itu. Mau selesai belum selesai harus diselesaikan ya gitu. Itu biar ada jarak. Nah, jadi biar ada jarak. Masih sayang ya, jauh nanti dulu. Eman-eman katanya. Itu sekitar itu. Itu jadi batas mulai dianggap sahur kapan? Nah, itu mulai jam 12 ke atas itu sahur itu baru di situ. Kalau kita jam 11 sahur belum sahur. Jadi mulai pertengahan malam itu baru dihitung sahur. Dan yang paling afdol tadi, sahurnya tinggal berapa menit sebelum subuh. Nah, kalau saya di Mesir itu orang bangunin sahur jam 1 sudah bangunin. Itu mangkel banget ya orang. Ya kita baru tidur sahur kan nanti jam 3, subuhnya jam jam 4. Dia bangunin dari jam 1 udah keliling, deng. Di sana ada namanya musahiroti. Musahiroti orang tukang bangunin sahur. Ada juga keliling. Nanti menjelang Lebaran satu hari dia ngetok pintu, minta sedekah lah gitu ya, sedekah. Di sana ada keliling-keliling seperti itu. Tapi repotnya banguninnya dari jam 1 gitu kita. Jadi mau nggak mau harus bangun. Padahal kita masih nunggu di jam lagi. Ya. Nah itu tadi. Jadi bagusnya memang ya sekitar sebelum subuh 10 menit berhenti untuk bersih-bersih tadi. Bersih-bersih. Tapi kalau kita bangun mepet subuh kurang 20 menit baru bangun, ya sudah sahur aja. Kurang 5 menit berhenti kalau bisa. Nah, itu udah mengakhirkan sahur. Kurang dari 10 menit sebelum subuh itu udah mengakhirkan sahur hitungannya. Udah mengakhirkan sahur. Baik. Ya sama-sama. Ya, sama. Oh ya, silakan Abang. Ya. Saya turun ya, di bawahnya saya. Ini ada yang sepuh kayak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.